Dengan diterimanya tuntutan pemakzulan Gibran ini dan tidak ada suara keras yang menentang dari Gedung Wakil Rakyat ini, semakin menguatkan keyakinan bahwa dukungan politik terhadap Gibran sudah melemah. Gibran diambang kematian dalam politik. PDIP yang merupakan partai oposisi pun relasi politik dengan Prabowo baik-baik saja. Tidak sekeras ketika PDIP menjadi oposisi di era SBY. PDIP lebih sebagai sparring partner, sebagai oposisi yang baik hati. Duet Gibran di Pilpres 2029 pun juga sangat tidak menjamin akan bisa direalisasikan. Koalisi pendukung Prabowo pasti akan berebut mengusulkan kadernya sebagai pendamping Prabowo di Pilpres nanti. Sayup-sayup lonceng kematian politik Gibran sudah berdentang. Petisi pemakzulan bagi Gibran yang dilayangkan oleh para purnawirawan TNI sudah diterima oleh DPR. Memang mesti diakui, diterimanya tuntutan pemakzulan ini belum tentu ditindaklanjuti dengan pemakzulan oleh DPR maupun MPR. Memang betul di DPR dan MPR masih dikuasai oleh koalisi pendukung pemerintahan. Tetapi dengan diterimanya tuntutan pemakzulan Gibran ini dan tidak ada suara keras yang menentang dari Gedung Wakil Rakyat ini, semakin menguatkan keyakinan bahwa dukungan politik terhadap Gibran sudah melemah. Gibran diambang kematian dalam politik. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah bahwa Presiden Prabowo sebagai partner Gibran di pemerintahan ternyata hanya diam saja, seakan-akan merestui petisi pemakzulan itu digaungkan terus. Hal ini juga semakin menguatkan dugaan dan asumsi bahwa Prabowo membuka pintu pemakzulan ini. Dengarlah, lonceng kematian politik Gibran sudah berdentang. Ini pertanda sandia kalaning dinasti politik Jokowi samar-samar terasa. Lebih parahnya lagi adalah, sepertinya jalan kematian politik Gibran lewat manuver Prabowo dari penggeseran peran Gibran di panggung politik besar menuju panggung politik kecil sudah dilakukan dengan ciamik. Ada beberapa bukti penggeseran panggung politik ini kelihatan sangat jelas dan cetha welo-welo. Saat Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia, bukan Gibran yang dilibatkan melakukan penyambutan dan pendampingan, tetapi justru AHY lah yang berperan besar. Sementara Gibran melakukan kunjungan ke Bengkulu akibat kelangkaan BBM yang terjadi di sana. Loh, dari kunjungan ke Bengkulu itu, bukankah Gibran bisa mengatasi kelangkaan BBM dalam sekejap? Nanti dulu. Jawabannya cukup sederhana saja. Ini bukan keberhasilan Gibran. Kasus kelangkaan BBM ini karena kapal pengangkut BBM tidak bisa bersandar di pantai. Ini penyebab utamanya. Coba saja kalau tidak ada gangguan pengiriman BBM di laut lepas, kelangkaan BBM di Bengkulu tidak akan terjadi. Artinya, manuver penggeseran akan terus dan terus berlanjut secara halus ataupun secara terang-terangan. Misalnya, wacana Gibran berkantor di IKN. Ini jelas banget salah satu bentuk pengucilan dan pengecilan peran Gibran di panggung besar pentas politik nasional. Lucunya, kantor Wapres di IKN ini diwacanakan dilengkapi dengan kaca anti peluru yang dianggap sebagai suatu perlindungan bagi Gibran dari serangan kelompok anti-Gibran ataupun terorisme. Padahal sesungguhnya ini hanya penghiburan Gibran supaya merasa penting dan merasa nyaman senyaman-nyamannya berada di IKN. Catatan penting lainnya adalah pemerintah Prabowo masih belum genap 1 tahun. Serangan pemakzulan dan penggeseran peran Gibran sudah sangat terasa dan blak-blakan. Ini siksaan politik yang sangat sadis.
Dan ini bukan sekedar mematikan langkah Gibran di penghelatan Pilpres 2029, ini juga akan mematikan langkah politik Gibran untuk selama-lamanya. Gibran akan keluar dari panggung dengan tragis. Gibran akan hilang dari radar politik Indonesia. Gibran akan habis dan lenyap disapu arus ganasnya politik. Dan jangan lupa, kekuatan terbesar Gibran itu adalah dari backup bapaknya. Sedangkan kita sudah tahu kan, karisma dan pengaruh politik Jokowi sudah semakin usur dan lemah. Kiblatnya sudah pindah ke Prabowo. Apalagi sampai saat ini belum ada satu tokoh pun yang mampu menggeser powerfulnya politik Prabowo. PDIP yang merupakan partai oposisi pun relasi politik dengan Prabowo baik-baik saja. Tidak sekeras ketika PDIP menjadi oposisi di era SBY. PDIP lebih sebagai sparring partner, sebagai oposisi yang baik hati. Siapa yang berani meyakini Prabowo akan terjungkal di Pilpres 2029? Hakul yakin, sampai saat ini, Prabowo akan melenggang dengan mulus menuju periode keduanya nanti. Duet Gibran di Pilpres 2029 pun juga sangat tidak menjamin akan bisa direalisasikan. Koalisi pendukung Prabowo pasti akan berebut mengusulkan kadernya sebagai pendamping Prabowo di Pilpres nanti. Satu-satunya partai yang memungkinkan hanya PSI. Sebagai partai pengusung Jokowisme, tentu dengan tangan terbuka menerima kehadiran Gibran. Apalagi kalau nanti Jokowi benar-benar mau menjadi ketua umumnya. Tetapi, apa yakin di 4 tahun ke depan, PSI bisa menandingi partai-partai besar lainnya di tengah kondisi Jokowi yang terus digoyang oleh persoalan ijazah dan digembar-gemborkan sebagai pemimpin pembohong dan suka mencela-mencela? Wacana Gibran berkantor di IKN, Gibran mulai tidak dilibatkan dalam penyambutan tamu VVIP setingkat presiden maupun Perdana Menteri, dan kondisi Gibran yang semakin tidak lugas, tidak bisa bebas menelorkan kebijakan-kebijakan yang genuin dan kapabilitasnya yang belum mumpuni sebagai wakil presiden, akan terus meneror Gibran sepanjang pemerintahan Prabowo ini. Lonceng kematian politik Gibran sepertinya akan terus berdentang dan akan tambah keras dari waktu ke waktu.